Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Shadaqallah wa shadaqur rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari ini dapat memenuhi undangan Majelis Ta'lim Masjid Al-Arqam. Mudah-mudahan niat panjenengan semua karena Allah Ta'ala sehingga tercatat menjadi amal soleh panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang hormati, sebelum tema atau judul ini kita bahas sedikit sebagai prakata, kita sampaikan bahwa sebenarnya biasanya kami itu ngisi di Al-Arqam itu dipesani judul oleh Pak Kiai Asrori ini. Tapi untuk kali ini saya diberi kebebasan, Pak. Dulu yang pertama insya Allah saya ngisi dua kali, Bu. Masih ingat ya, Bu? Yang pertama nopo judul Rian, Bu? Nopo Jal, kesupen nih. Yang pertama dulu kita menyampaikan tentang nopo. Sudah setahun yang lalu kok ya. Itu tentang Fastabiqul Khairat ya. Fastabiqul Khairat. Kita sampaikan tema itu dipesani Pak Haji Asrori. Kemudian tema yang kali ini saya suruh ngambil judul sendiri, yaitu Ittiba' Rasulullah SAW. Dan saya minta restu juga dari Ketua Al-Arqam, di mana pas ini kan sudah bulan Maulud ya, Bu. Maulud apa Maulud? Oh Maulud nggih, Rabiul Awal nggih. Tanggal pinter niki. Kalih Rabiul Awal, bulan Maulud. Tapi tenggon flyer Pak Amir kleru 24 Rabiul Awal, cepet banget wis kliwat kebablasan nih Pak Amir membuat flyer itu 24 Rabiul Awal. Papate ilang iku kudune loro. Tema ini saya angkat karena ini pas Mauludan, Bu. Kemarin di BBM juga dibahas rame, ada Mas Firman di sini. Sudah saatnya bagaimana kita menggembirakan semua untuk sering kumpul. Cuma kalau saya mengambil judul Maulud Nabi, engko dibuli-buli Mas Firman. Muhammad ya kok Maulud Nabi. Dikira ini enggak ada bid'ah ya sesuai tuntunan gitu ya. Akhirnya saya mikir-mikir udahlah Ittiba' Rasul sing protes gitu Maulud Nabi. Padahal dulu yang namanya kegiatan Muhammadiyah itu awal-awal saya masih kecil. Itu ada Mars Maulid, ada himne Maulid itu ada Mas. Saya masih kecil masih ingat itu. Sampai sekarang nanti kita nyanyikan ya di belakang pertemuan nanti insya Allah. Ada satu hal yang fenomenal buat saya. Jadi yang gila dakwah kultural di Muhammadiyah itu. Sehingga ini perlu kita angkat kembali masa-masa lalu. Kenapa Muhammadiyah berkembang begitu pesat? Ini karena berbagai dakwah ditempuh oleh Kiai Dahlan ya. Yang sementara ini kita kumpul hanya sepekan sekali, acara-acara hari besar Islam kita adakan kajian dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas di belakang. Ada 3 agenda sekalian hormati untuk pagi hari ini. Yang pertama adalah nanti tentang Ittiba' Rasul ngaji kita. Yang kedua sedikit ta'aruf kami selama ini kata Mas Soleham tadinya Camat Muhammadiyah Wonosobo. Jadi suruh perkenalkan nanti Bu. Yang kedua nanti sedikit ta'aruf sedikit aja. Karena camat ya harus tahu wilayahnya Pak. Mana yang harus disemangati, mana yang harus ditumbuhkan rantingnya. Itu saya sudah cari-cari informasi. Wonosobo itu ternyata ada 20 ya desa dan kelurahan ya. Jadi desa dan kelurahan jumlahnya 20. Ranting kami baru 16 Pak. Tapi menurut zona hijau Mas Firman sudah masuk Mas
70% berarti 14, ini sudah 16. Cuma ranting kami ini belum merata. Di kota itu ada 5, Wonosobo Timur, Wonosobo Selatan, Wonosobo Utara, kemudian Praba, ada mana itu, Sabu Alu, ini sendiri-sendiri. Argopeni masuk Kaliangat. Ini peta-peta kami yang nanti menjadi tugas kami yang diamanai Muhammadiyah dan PDM. Itu nanti yang kedua sedikit ta'aruf PCM, dan yang ketiga pesanan dari Takmir Al-Arkom untuk menyematkan sedekah kembali. Sedekah itu sebenarnya perlu paket-paket, Pak, untuk menyemangati itu. Ada saya kemarin tuh dikirim proposal oleh ponaan. Jadi paketnya itu jelas, mau ambil paket apa. Kalau mau paket Jannatun Firdaus 10 juta misalnya ya. Bawahnya Firdaus apa Pak Fendi? Jannatul Aden. Ngisore meneh 5 juta. Begitu Pak. Per paket itu bisa menarik. Packingnya Mas Flash nanti nggak masalah. Kalau di packing nanti banyak orang tertarik itu ya. Paling tidak 7 surga itu bisa kita ambil ya. Jannatul Firdaus 10 juta. Jannatul Aden 5 juta. Di bawahnya Jannatul Aden nama Bu. Niku make dhewe ajeng reuni di surga ya harus tahu tempatnya Bu. Jenengan pasti neng dingu Firdaus, Aden, Naim atau Ma'wa. Nah, ini kita harus tahu warna rekreasi orang nanti tujuannya. Nggone urung ngerti dasar endi lah ini nanti bisa kita sampaikan. Jannatul Aden misalnya 5 juta. Di bawah Jannatul Aden apa Pak? Jannatul Naim. Nah, Muqaddimah Garada Muhammadiyah itu baru sampai Jannatul Naim Pak. Ranking ketiga loh. Ujungnya kita berani ke Firdaus lah itu ya. Dan di situ. Jannatul Naim misalnya 2,5 juta. Di bawahnya Naim apa Bu? Surga-surga sira jenengan rekreasi nanti bersama kita reuni. Apa? Firdaus, Aden, Naim, satu lagi. Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Di sana ada tertulis Jannatul Ma'wa baik di surat An-Nazi'at juga ada ya. Jannatul Ma'wa misalnya 1 juta. Nah, itu paket-paket itu perlu Pak ditunjukkan supaya mereka tertarik. Karena kata beliau ini masih belum terpenuhi ya Mas Firman. Masih kurang berapa juta Pak pembangunan masjid ini. Nah, nanti untuk ke depan kita ingatkan kembali. Di bawahnya Ma'wa sionten Bu, napa Bu? Nama surga di Al-Qur'an. Naim sudah, kemudian apa? Ma'wa sudah, Darussalam. Nah, peringkat kelima Darussalam. Masjid Kalibeber itu nama surga Pak, Darussalam. Darussalam misalnya 500.000 gitu, paketnya nyong Darussalam gitu. Terus di bawahnya Darussalam masih ada nama surga Darul Muqomah. Nah, 500.000 ya 300.000 ya isi mlebu swarga Pak. Ngapling surga atau buat masjid ini Pak sederhana aja Pak. Sing iso dipraktekke dhewek nyong makomnya di sini gitu loh. Sing terakhir yaitu di Muqomal Amin 200.000 itu paling murah. Jenengan wingi nek infak 200 lumayan Bu, ngapling swarga sing nomor 7 gitu. Enggak apa-apa. Ini untuk menyemangat saja. Al-Qur'annya cukup jelas. Surga Firdaus itu di surat Al-Mu'minun 1-11. Kemudian surga Aden ada di surat Toha, surat Ar-Ra'd 22-23. Surga Naim ada di surat Al-Hajj 56. Ma'wa ada di An-Nazi'at, Darussalam ada di Al-Am 127. Ini secara saja saya baca cepat. Darul Muqomah ada surat Fatir ayat 34 dan Muqomal Amin ada Ad-Duhan 51. Itu ada Pak paket-paket ini menyemangati kita untuk masuk surga. Baiklah, itulah 3 agenda yang hormati, mudah-mudahan 1 jam karena tadi 6-10 menit mangke kunjul sedasa nggih Pak. Ngapunten, nah, ini kita sampaikan Bu Ani nanti jam itu gelisah tadi buli-buli nanti. Oke, yang hormati kita ambil aja untuk pertama bagian Ittiba Rasul ini sudah kita tulis. Kita ambil dari sini. Saya buka-buka di KBBI maupun di tafsir ya. Ittiba itu mengikuti ya. Mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ini ada 2 hal yang penting. Yang pertama apa? Ittiba itu upaya umat muslim untuk mengikuti semua yang diperintahkan, dibenarkan, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah SWT. Itu ittiba. Jadi kalau menjalankan perintah itu sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Soalnya urung iso ngaji, urung iso makat haji, urung kurban ya kurban. Jadi sesuai kemampuan kalau perintah. Tapi kalau larangan semua, tidak boleh pilih-pilih. Semua larangan harus dihindari. Nggak boleh kita misalnya hanya meninggalkan judi, tapi dia masih minum minuman. Ini nggak bisa. Tapi kalau semua larangan harus ditinggalkan.
Dan yang kedua, pengertian ittiba Rasul adalah melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam sesuai yang telah Nabi Muhammad SAW contohkan dan lakukan. Ini ittiba, Bu. Jadi dua pengertian ini mendasari kajian kita pada pagi hari ini. Bisa diputus syarat, Bu, enggak. Saya kira ini cukup jelas. Ittiba Rasul mengikuti Rasul. Dan berikutnya dasarnya jelas menika. Wau kula waos di mukadimah Ali Imran 31. Ini mudah-mudahan sudah hafal semua, tinggal kita praktekkan, kita laksanakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Niscaya Allah, ini jaminan Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Masya Allah, ini dasarnya cedok ya Pak. Ngaji pagi ini mungkin ayat demi ayat saja. Ini dasarnya Ali Imran 31. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa terinspirasi dengan ayat ini. Bagaimana kita agar dicintai Allah dan Rasulnya. Berikutnya yang hormati, menurut Ibnu Katsir dan asbabun nuzul ayat ini turun di Madinah ya, atau ayat Madaniyah. Yaitu apa? Kenapa ayat ini diturunkan? Sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah Taala gitu ya. Jadi waktu itu di Madinah itu banyak Pak, umat-umat yang pura-pura mencintai Allah. Ada dua ini di sana. Di Ibnu Katsir dijelaskan. Waktu itu yaitu di Madinah itu ada manusia yang bohong ya, pembohong artinya. Dia munafikun ya, cintanya tidak setulus hati. Jadi waktu itu ada yang banyak pura-pura mencintai Allah, tapi nek kon nglakoni ra gelem gitu misalnya. Ya cuma di bibir aja, tidak setulus hati. Padahal kita tahu bersama ciri-ciri orang munafik itu banyak sekali itu. Bila mereka berkata dusta, bila berjanji mengingkari, ciri munafik. Bila diberi kepercayaan, khianat. Ceto niku hadise. Jenengan masuk kategori tidak di situ. Jadi di zaman Rasul, penduduk Madinah dulu banyak yang itu Pak. Karena heterogen itu di sana. Dan juga ada suatu kaum yang mengaku mencintai Allah. Lalu Allah menguji dengan ayat ini. Ini menurut Imam Hasan Al-Basri. Bapak yang hormati, jadi di sini cukup jelas bahwa kenapa Allah menurunkan fattabi'uni ayat ini, karena banyak orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Tapi nek diperintah Gusti Allah masih bahasa mana sebenarnya meleto lah gitu mboten nglakoni. Salat nglakoni tapi jamaah ora misalnya ya toh. Nah ini misalnya begitu. Ini bisa terjadi. Maka Ibu yang hormati, bahkan di dalam Al-Qur'an itu sangat jelas orang munafik ini di dalam surat Surat An-Nisa ayat 142. Orang-orang munafik seperti ini Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qamu illas sholati qamu kusala. Apa dia? Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Kalau dalam Al-Qur'an lebih tegas itu. Orang-orang munafik itu ciri-cirinya kalau mendirikan sholat itu malas. Nah ini kalau taken panjenengan termasuk pulau. Nek kira jenengan ana adzan ki isih cok ngondisik ora. Jadi nek dewek kok isih ngaring-ngaring ini masuk kategori ini kusala ya, malas. Jadi si orang munafik dalam Al-Qur'an Ali Imran surat An-Nisa 142 ini adalah kalau dia berdiri sholat qamu kusala, mereka malas. Lu kenapa malas? Yura'unan nas. Dia hanya riak sholatnya. Ini termasuk pendusta agama orang munafik ini. Maka Allah menegaskan nih dalam ayat ini. Kalau mencintai Allah bisa mengikuti Nabi, tapi tidak jadi munafik. Kemudian yang berikutnya jelas. Mengapa dia riak? Yang kedua dia ingat Allah hanya sedikit. Illa qalila. Jenengan insya Allah nek ingat Allah banyak nggih Bu. Iti alhamdulillah gitu. Kemudian mereka makan ya bismillah, astagfirullah. Sudah menjadi bahasa lisan kita. Baiklah yang hormati, ini mengenai tentang asbabul ayat dan Ibnu Katsir. Nah berikutnya, ini saya dumleng di sini Bu. Mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah bukti cinta kepada Allah. Ya, cinta kepada Allah. Ini tafsirnya Kiai Jumari Al-Mulwari ini Pak. Ini dia masih mengambil surat
Ali Imran 31. Menjadi Muhammadiyah ini kan pengikut Nabi Muhammad. Itu menjadi pengikut Nabi Muhammad, itu bukti cinta kepada Allah. Dados menawi panjenengan mlebu Muhammadiyah itu bukti cinta kepada Allah. Yang selama ini banyak sekali Bapak belum masuk di ranting-ranting kami monggo masuk. Betul Pak ini. Jadi kan doa-doa kita di dalam Al-Quran kan jelas Pak, berorganisasi itu. Bahkan ketika jadi imam, ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa Bu? Ya Allah, tunjuk alih kami, bukan saya Bu. Kami itu kelompok golongan orang Pak. Jadi imam itu harus bagaimana mengajak makmumnya kami jalan yang lurus. Ada lagi Bu di dalam sholat. Apa? Sami Allahu liman hamidah. Napa artine? Lho, niki nek wong Muhammadiyah masuk Aisyah sudah tahu artinya, Bu. Semoga Allah mendengar perkataan orang-orang yang memuji ini di belakang makmum saya ini bagaimana supaya didengar Allah Taala. Nah, itu Bu. Jadi kita jamaah itu sebenarnya sami Allahu liman. Duh, bahasa Jawane wong kula mbiyen nek salat iki terjemahane itu. Duh Gusti Allah mugi anampio aturipun para tetiang ingkang sami memuji menika. Itu ya Pak Pendi ya. Nah, biyen terjemahane Jawa deh Pak. Saya tadi nyes tekan ati. Sami Allahu liman hamidah. Duh Allah mugi anampio aturipun para tiyang yang sami memuji menika. Jadi imam tidak egois Bu. Mengajak mereka meresapi sepenuh hati ketika menjadi di depan. Bagaimana jamaah ini bisa diterima oleh Allah sholatnya. Jadi masuk surga jangan sendirian itu. Kita berjamaah Pak. Nah ini penting sekali. Jadi di sini diterjemahkan begini Pak. Katakanlah wahai Muhammad. Ya, jika kamu sekalian mencintai Allah, tuhibunallah, fattabi'uni, ikutilah aku Muhammad. Atau jadilah Muhammadiyah. Nah itu Bu. Jadilah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pengikut Nabi Muhammad. Termasuk Aisyah Bu, kalau Muhammadiyah itu juga Aisyah Bu. Aisyah harus disebut sama Bu ya. Jadilah Muhammadiyah dan Aisyah. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Buatan ngarang betul Bu. Yuhibbukumullah, Allah menjamin akan mencintai penjenengan yang ikut Nabi Muhammad. Wa yaghfir lakum, Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Dzunubakum wallahu ghafurur. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu yang hormati, sedikit misal karena PCM diamanai oleh Pak Firman. Di PCM saya harus menyampaikan yang ini Pak, tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ibaratnya sebuah keluarga besar Bu. Bapaknya Muhammadiyah, Ibu Aisyah, anak-anaknya pemuda, NA, Tapak Suci, IMM, IGM dan sebagainya. Jadi Muhammadiyah adalah suatu gerakan dakwah yang misi Islam berkemajuan dengan karakteristiknya cukup populer sebenarnya. Ada 5 macam Bu karakter Islam berkemajuan yang dibawa Muhammadiyah itu wonten 5 perkawis menika. Jadi Muhammadiyah itu seperti sebuah keluarga Bu. Bapak Muhammadiyah, Ibu Aisyah, anak-anaknya bisa muda dan NA. Sehingga surveinya Denny JA itu nanti bisa terangkat Pak oleh semua kaderisasi lewat keluarga ini. Maka monggo-monggo Pak yang masih sudah pensiun kembali ke Muhammadiyah lah. Iya, betul Pak. Saya juga sudah pensiun Pak. Saya tidak keluar. Saya kembalilah ke Muhammadiyah. Kita hidupkan ranting-ranting mana yang kurus kita gemukkan. Karena apa? Kita nanti di hadapan Allah itu kan bergolong-golong Pak. Tidak sendirian. Masuklah monggo mana yang terdekat. Islam berkemajuan itu apa? Ada 5 poin Pak. Hidup ini harus berdasarkan tauhid. Berdasarkan akidah yang tangguh. Tauhid. Baik tauhid rububiyah, ilahiyah, asma wa sifat. Hidup berdasarkan tauhid dalam Muhammadiyah itu harus dasarnya tauhid. Contoh sederhana nggih, nek ana wong liwat kuburan kok bengi-bengi ngebel tin tin tin, itu bukan kader Muhammadiyah itu, Pak. Kula niku main Pak Candi Darmo Bu, kuburan. Dadi nek arep subuhan nyongcok mikir iki wong ngebel apa ora ya gitu. Ngebel berarti itu kader ya. Iya. Wedine kok karo setan karo jin, wedi karo Gusti Allah. Ini persoalan sederhana loh Pak, ini tauhid Pak. Tauhid sing sederhana niku Pak. Kula niteni anggar mangkat subuhan, wah iki sekolor bakul iki. Wedi bakule ra payu tin-tin lewat kuburan. Sopo sing dibel ora ketok makhluk halus ya dibel lah.
Ini bukan kader, tauhidnya belum bener tuh. Wedi harus jin setan, jenengan wedi malah dibedeni, Pak. Iya, jenengan kok wedi harus setan dibedeni malahan kembali mukul jenengan. Ono lampu liwat, jebulane sing tak dipukul jenengan berikutnya dipukul genti, Pak. Pernah itu teman saya waktu masih tahun 70-an ya. Jadi ono lampu ganggu, Pak. Jin liwat, dikeplek, duk. Berikutnya diadang, Pak, dibuyak yang keras itu sungguh terjadi itu. Dia jangan ganggu, mereka juga hidup. Tapi ya rasa dibel, tin ya, ini bukan kader Muhammadiyah, ini tauhid, itu harus berdasarkan tauhid yang murni. Ini termasuk hanya yang sekedar aja. Yang lainnya tauhid ilahiyah, rububiyah, itu harus kuat tauhidnya, Bu. Sehingga Rasulullah dulu menggarap tauhid 13 tahun di Mekah itu karena persoalan mereka untuk beriman pada Allah itu berat. Padahal Allah telah menantang dalam Al-Qur'an, "Waman khalaqas samawati wal ard." Sopo to sing gawe langit lan bumi? Umat itu akan jawab, liyaqulunallah, Allah sing gawe. Mergane napa, Bu? Ini tauhid rububiyah, Allah sebagai Rob ya, Pak. Mergane napa? Sampai sekarang iki urung ana wong iso gawe langit karo bumi, maksudnya. Gawe bumi ora iso, gawe langit. Semua kalau ditantang dia akan menyatakan Allah. Fir'aun aja ketika mau leb-leb juga percaya kepada Tuhan kan. Ini setelah sumpeli malaikat lambi ini ya. Fir'aun. Jadi persoalan ini penting. Tauhid rububiyah aja. Sopo to sing ngalet Gusti Allah. Nah, sopo sing memberikan rasa aman kepada kita ya Allah Ta'ala. Ini tauhid. Jadi persoalan tauhid ini panjang. Maka dalam Muhammadiyah digodok karena nyuntuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu persoalan tauhid dan yang sangat penting sekali. Nek dhewek tauhid sing mlita-mlito beribadah juga tidak tangguh, Bu. Tidak tangguh karena tauhidnya masih belum benar. Allah itu belum membumi di hati panjenengan. Belum al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman belum masuk ke hati. Padahal harus wa qaulu bilisan wa amalu bil arkan, harus dimasukkan ke hati, Bu. Jenenge latine isine werna ya harus diisi dengan Allah SWT. Jadi Allah harus dihadirkan. Ora dasarnya ora Quran dan Sunnah tinggalkan. Panduan guidance istilahnya. Dengan terus Ibu terus sudah wah diterjemahkan ya sama Ira Akarti dia naik bulan. Ini makanya aja secara garis besar. Yang ketiga apa? Muhammadiyah dalam mengembangkan Islam berkemajuan adalah menghidupkan ijtihad dan tajdid. Ijtihad itu pemikiran motivator Pak siapa kemarin Pak? T. Oh nyawane. Masya Allah. Itu Pak dalam beragama. Nah di tahun politik ini apa tahun Islam di Kecamatan Wonosobo itu bagaimana ya dan sebagainya, kita ikut bersama-sama sebagainya, sebab nanti di Al-Quran itu akan masuk surga bersama orang-orang soleh wa abahum bernama bapaknya, kemudian wa azwajuhum pasangannya, wa dzurriyyatuhum jelas bapak pasanganin, bapak nenek moyangnya bapak dan anak keturunan. Nah itu satu paket Bu, neng Janatun Firdaus gitu loh. Itu jadi keluarga Muhammadiyah idealis banget itu. Oh jangan nanti lepas itu loh. Dia dalam sebuah gerbong. Dan ini Ustadz Adi Hidayat juga sudah sangat lantang mengaku nggak malu menjadi kader Muhammadiyah. Gitu siap lantang.
Dia juga ahli nasab ya, ngurut. Ahmad Dahlan Julani bersanad pada Rasulullah SAW. Ini juga menjadi sebuah kekuatan, Bu. Walaupun ora penting masalah nasab penting. Wong mencari istri aja perlu toh Pak. Wa jamaliha, nasabiha, wa diniha. Ngisuk, napa? Ngisuk nek milih pemimpin ya padha, Bu. Kena turune sapa? Pejuang nih, misalnya. Kemudian yang berikutnya wa jamalia, yang ganteng gitu. Yang terakhir tapi wa diniha, agamane, Bu. Ini sedikit saya tentang politik ya, ini penting Pak. Karena apa? Pesan Pak Profesor Mukti ketika musda di Tambi itu yang dipesankan. Tahun 24 pilihlah presiden yang bermoral. Berarti yang wa diniha. Milih pemimpin seperti memilih bojo lah gampangane. Pasangan itu kan milih yang cantik, keturunannya, yang terakhir wadinia. Pilihlah yang agamanya, biar kita tidak salah. Monggo Bu, ini pesan Sekretaris Jenderal Muhammadiyah yang cukup terngiang dalam pikiran saya ketika nyambut di Tambi itu. Dengan berapi-api beliau menyampaikan, pilihlah untuk calon ketua presiden yang bermoral. Bulan apa Bu? Pemilu Bu? Februari. Wah, apalah berarti pengen nggih. Aku arep nyoblos sing ganteng ngeten nggih Bu. Wah, Masya Allah. Turunannya ya apik, seorang pahlawan dan sebagainya. Wah, itu penting, jangan sampai salah memilih ini. Istihad, pemikiran yang penuh, ini harus baik memilih pemimpin, memilih keluarga, sebuah gerbong ini jangan sampai tidak ada yang masuk kendaraan kita. Nah, kita di depan sebagai orang bagaimana jadi imam, harus menjadi anak istri kita, ikut kita semua. Tajdid, pembaharuan. Muhammadiyah bergerak dalam ini. Tajdid itu adalah kita harus ada pembaharuan. Al-Qur'annya jelas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib panjenengan semuanya, kita nggak mau merubahnya. Sejak dulu sholatnya kok ngantuk-ngantuk terus itu jangan. Harus diposisi. Jebulannya saya belum siap sholat. Karena sholat itu iso bersih, seger, kondisi fresh, ngadep Gusti Allah. Nah, jangan sisa-sisa berkeringat-keringat langsung baik gedebuk-gedebuk ya, untuk khususnya susah. Nah, ini penting sekali. Jadi bagaimana kita ini tajdid harus berubah. Nah, sholatnya, pemikiran zakatnya dan sebagainya ini harus selalu berubah. Nah, ini di Muhammadiyah adalah gerakan ijtihad dan tajdid itu terus dilaksanakan. Ibu yang hormati, kemudian mengembangkan wasatiyah. Wasatiyah ini tengah-tengah, Bu. Kata Mas Firman mengambil dari Pak Yunahar kemarin ya. Wasatiyah itu bukan orang di prinsip nganan ngiri enggak, tapi umat berkemajuan. Kalau saya beda Mas, wasatiyah itu ihdinas siratal mustaqim. Bukan jalan ke kiri, bukan jalan ke kanan, tapi jalan yang lurus. Ya Allah tunjuklah kami jalan yang lurus. Wasatiyah itu, jadi orang ngiri banget, orang kanan banget. Inilah yang dipegang oleh jamaah Muhammadiyah. Di wasatiyah ini cukup jelas bagaimana kita jadi umat yang cukup tawazun ya. Dasari ceto Al-Qasas 77 toh. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Mungkin serahkan di sini. Kejarlah akhiratmu ya, tetap itu. Ning jo laleke dunyamu. Niku nek Mbah Z almarhum ngoten niku Bu. Jadi bahasanya sering saya sampaikan. Dinen akhiratmu sekuat tenaga nganti keringetan nganti dengan semangat tinggi. Walatan nasib pagamina dunia ning jolaleke dunyamu. Tawazun Muhammadiyah itu wasatiyah. Jadi enggak ada, kita enggak mikir dunia, ini dunia dipikirin madrasah akhirat kok. Madrasahnya akhirat itu dunia kok. Kalau kita biarkan kita enggak bisa ngumpulin bekal. Ini wasatiyah itu seperti itu. Jadi mungkin hal yang lain, referensi lain bisa dikembangkan wasatiyah ini. Jadi di tengah tawazun kita ini. Dan yang terakhir adalah Islam berkemajuan yang dibawa Muhammadiyah adalah mewujudkan rahmat semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatalil alamin. Surat apa Bu? Apal Al-Anbiya 100 pinten? 7. Iya, itu kita udah masuk di pikiran kita. Jadi adalah wa ma arsalnaka, Allah mengutus Rasul untuk merahmati semesta alam. Baik alam itu tidak hanya alam manusia, dunia, tumbuhan, semua dirahmati. Dan ini telah dibuktikan oleh Allah di Madinah Al-Munawwarah. Berbagai heterogen ideologi, Nabi bisa mengayomi untuk semua.
Sehingga ketika kehadiran Nabi di Madinah ini sangat dielu-elukan seorang pemimpin. Karena waktu itu terjadilah konflik antara suku Aus dan Khazraj yang bertengkar terus, maka butuh seorang pemimpin yang mendamaikan. Rasulullah itu kemudian ketika hadir di Madinah sangat terkenal dengan sambutan Tola al-Badru alaina itu. Ya, yang sering bagaimana bulan purnama telah datang. Ini bentuk mewujudkan rahmat semesta alam. Telah dimulai dari Madinah, akhirnya berkembang seluruh dunia. Bapak yang hormati, saya singgung hasil survei Denny JA, Bu. Ini tetap terangkat, Bu. Karena Muhammadiyah ya kemarin di BBM ya sudah rame ya, Mas. Bicara buka mata. Ini saya perlu ngangkat ini, Bu. Muhammadiyah dalam kurun waktu 18 tahun ini mengalami penurunan jumlah anggota yang drastis. Tahun 2005 itu 9,4% Pak dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Nek mbien 100 juta berarti ya Muhammadiyah mung 9 juta. Itu gampang. Mung 9 juta tahun 2005 kalau 100 juta penduduk Indonesia. Lah tahun 2023 ini kok menurun sangat drastis, separuh nih hanya 5,7%. Pertanyaannya, kemana ya Bu warga Muhammadiyah dan Aisyah? Padahal Bapak Ibu putrane kata-kata sih, putrane pinten Bu? Paling mboten 3 toh. Di KTA-ne pun digaweki dereng. Belum. Paling enggak kan dalam dekade tahun ini dewek ya ndek anak ndek putu lah, tapi kok done endi yo? Pertanyaan kan begitu. Apa dibiarkan dia keluar ya, dan sebagainya. Nah, ini pertanyaannya itu. Kalau survei itu benar ya, itu benar, kita harus upaya bagaimana mewujudkan jumlah kepala yang banyak, tidak isi kepala tok. Ketika Fatku Makkah, Rasul butuh jumlah kepala mboten. Halo. Butuh ribuan. Iya toh. Dulu Nabi dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Tapi kita sudah besar, Nabi mengajak seluruh penduduk waktu itu untuk Fatku Makkah. Ratusan puluhan ribu itu. Sehingga orang-orang kafir Quraisy Mekah wis do bingung. Ini dibully dintai nanti dibunuh ini. Tapi Nabi seorang yang bijak, sangat luar biasa. Ayo sing melu agamaku mlebu Masjidil Haram. Yang masuk orang kafir masuk rumah Abu Sufyan. Kan bijaksana Pak ora dipateni Bu. Dadi nek arep mlebu agamaku ayo mlebu Masjidil Haram gitu loh. Wah, jadi mereka enak memilih mereka. Padahal ngeri itu Bu. Pasukan Nabi yang akan datang ke Mekah waktu Makkah itu udah membawa banyak jamaah. Berarti jumlah isi kepala niku kok isi jumlah kepala niku penting. Apa maneh teng politik gitu. Penting niku. Penting gitu. Jadi begitu sekali, Fatku Makkah hadir luar biasa, Bu. Sehingga itu kebijakan luar biasa. Semua Masjidil Haram ini saya umatku. Yang tidak masuk ke Abu Sufyan. Kalau survei itu salah, ya bisa saja yang disurvei mungkin Jawa Timur ya. Jawa Timur Muhammadiyah jelas titik loh. Neng DIY mungkin lebih oke itu Pak. DIY. Jadi memang alat ukurnya dan sebagainya yo isi diragukan lah. Nah istilah Mas Irwan luweh-luweh wae itu. Suwe-suwe yo hilang gitu itu Mas Irwan kemarin di BBM itu gitu. Wis luweh-luweh wae suwe-suwe yo hilang gitu. Tapi kita yo jangan terus begitu apatis. Tetap kita gerakan-gerakan lewat PCM, ranting, PDM bagaimana jumlah kita itu tambah banyak dalam mendakwakan agama ini. Sapu lidi nek satu betul di kekuatan gitu, nek banyak pripun? Kuat seperti itu. Jadi jangan luweh-luweh, jangan Bu, jangan. Ayo ya, yang tidak Quran Sunnah balik lagi. Nah, ini termasuk Ahmad Dahlan ini seorang yang visioner. Silahkan keluar jadi dokter, jadi insinyur, tapi kembalilah ke Muhammadiyah. Itu Bu, Ahmad Dahlan itu sangat luar biasa. Pernah saya didatangi didakwahi oleh teman sebelah itu, Mas yakin Muhammadiyah ini ibarat rumah yang telah hampir roboh, mbok ditinggalke wae ngono kuwi. Lek dakwah karo nyong ngelek-elek wae nyong mikir ta. Iki dakwah kok kaya ngene sembrono. Wah, dia wis gegendutan omahe meh rubuh. Tinggalke wae gitu. Saya bilang apa? Mas, ha nek omah arep rubuh yo dandani. Ojo tinggal lunga. Kianat namanya itu Pak. Saya seperti aja nyampaikan. Tapi ini sudah meninggal beneran diampuni Allah ini. Teman ini. Ada dakwah ke rumah saya itu banyak Pak, karena rumah saya pinggiran. Kemarin terakhir Yehowa datang ke rumah. Yehowa Pak, sekte Kristen yang gak punya gereja. Itu dakwahkan ya saya ajak diskusi tentang Nabi Adam, tentang Nabi Muhammad, tentang Isa dan sebagainya. Itu jadi kadang-kadang kita banyak menemui di masyarakat kasus seperti ini. Kita tetap kokoh enggak di Muhammadiyah ini. Kalau itu benar, ya kita berusaha bagaimana mengembalikan citra Muhammadiyah ini dengan sebenar-benarnya.
Bagaimana solusinya? Nah ini antara lain bagaimana kita, mungkin anak-anak kita belum punya KTA, ini juga diusahakan. Masuk sekolah Muhammadiyah nek perlu buat KTA, jumlahnya banyak. Kalau surveinya Denny JA ini berdasarkan KTA ya mungkin. Karena banyak warga kita yang belum punya KTA. Maaf, di aum kita nek kon ngacung sing duwe KTA 50% Mas. Saya ngisi beberapa aum yang kebetulan kajian takon ngacung separuh. Nah ini tugas kita semua bersama, termasuk kami yang diamanai ya untuk bagaimana menyelesaikan ini sehingga Muhammadiyah ini tambah besar dan kuat, Pak. Peta Wonosobo, saya cari-cari peta nggak dapat ya saya tulis saja ini. Kecamatan Wonosobo itu desa kelurahan wonten Kalidoso, Pak. Terus ya, Pak, ini yang pegawai kelurahan nonton benten 20 13 kelurahan 7 desa ya, Pak. Apa kebalik? 7 kelurahan 13 desa itu di Wonosobo. Ranting Muhammadiyah kita baru ada 16 ya, ada 16 ya data ini. Jadi nek zona hijau itu harus 70% di sebuah kelurahan, ya, sebuah kecamatan itu ada rantingnya. Berarti ada pos-pos yang boleh rantingnya. Ini Pak Fendi tolong gedikan Telogo Jati, Pak, buat ranting baru, Pak. Ini saya sudah punya. Di sana sudah dibuatkan masjid BMT Al-Huda itu kan. Monggo buat ranting, Pak. Jamaah wis oke. Cuma butuh 5 orang kok, nggak banyak kok. 5 orang tapi pimpinan yang tangguh. Kemudian saya kemarin silaturahmi di Al-Ma'ruf juga. Al-Ma'ruf ini juga masjid kita, Pak. Wakaf dari Pak Pras dari Sudegaran. Dibakarkan Muhammadiyah. Saya silaturahmi ke sana. Tolong ini Pak, mari kita bersama. Muhammadiyah itu markasnya masjid. Medan juangnya organisasi. Itu. Markas harus masjid, harus kuat, harus ahli jamaah. Medannya adalah organisasi. Medan juangnya organisasi lewat aum, lewat macam-macam itu, Pak. Jadi kalau suatu organisasi orang di markas masjid ini wah kurang kuat, Pak, karena bukan ahli jamaah. Ini kemarin saya sudah ketemu takmirnya Pak Fendi di Al-Ma'ruf, tinggal monggo ranting Jogonegoro untuk melebarkan sayap sampai di Al-Ma'ruf. Kemudian ada lagi yang Semagung dan Sariagung, ini gabung saja Pak, Bu. Ada yang dari Semagung, Bu, Sariagung? Nonton? Acung? Semagung Sariagung ada satu, bulik saya punya itu ya. Semagung Sariagung itu juga banyak warga kita, tapi belum membuat ranting baru. Dua masjid padahal Pak. Jadi harus markasnya ada, insya Allah berkembang baik. Gitu. Peta-peta ini harus kami lihat, insya Allah kami silaturahmi ini, insya Allah ya Bu. Kemarin sudah kejiwan pertama itu, kejiwan dah kami silaturahmi ini, semangat untuk mengadakan musran dan sebagainya. Ini petanya demikian, ranting kita ber-16, kalau bisa 20 kelurahan, 20 ranting kan hebat Pak, tapi tidak merata ini. Ini monggo masuk dalam jamaah-jamaah kita ini. Ibu yang hormati, kemudian petanya itu sekarang ta'aruf Bu, yaitu saya diledek Pak Asrori ini, tiru-tiru PDM, jadi nganggo jasan itu ya. Ini saya kenalkan sekalian Bu, teman-teman kita alhamdulillah banyak yang muda ini, sing tua, sing tengah-tengah niki gitu. Nah, ini saya kenalkan, ini waktu tanggal 6 Agustus kita sudah dikukuhkan ya, dikukuhkan oleh Pak Bambang dan Pak Hanif ini yang rawuh, Pak Weman tidak, itu nggak tahu kemana ini. Ini dari sebelah kanan ya, betul Pak Bambang Ali. Dia adalah BPH dari BMT Al-Huda, ini bergerak di bidang ekonomi Pak. Yang di sebelahnya lagi Mas Bowo, ini adalah seorang pengusaha ya, pemintalan rami itu. Ini andalan kami, piye Mas Bowo ini di perusahaan, jadi banyak menyedot tenaga kerja Muhammadiyah itu. Banyak Pak, saya kemarin di rumah ada lidah buaya kayak, wah iso digawe benangi dan sebagainya. Ini bisa mengembangkan. Sekarang Islam itu harus menjawab umat. Anak-anak kita butuh pekerjaan sebenarnya. Maka kalau melihat Pak Tafsir di pidato pengukuhan PDM di PKU, kalau Nabi hidup zaman sekarang, apa yang dibutuhkan umat? Pekerjaan, Pak. Nah, sekarang sing hidup di BMT Al-Huda, jadi pemuda Muhammadiyah, jadi karena dia punya pekerjaan. Tenang, Pak. Itu. Jadi anak-anak kita kalau punya pekerjaan akan menghidupkan tangguh itu. Maka ini ada pengusahanya. Ini Mas Bowo ada nggak ini? Mas Bowo mudah-mudahan ada. Ini lebih muda. Yang muda ada 3 ini Pak. Alhamdulillah. Mas Ahmad Wibowo, ini sarjana apa ya? STKR. Kemudian sebelahnya Pak Gendut Wasito, mungkin sama kita hadir nggak ini? Ini juga seorang pendidikan ya, ahli di bidang pendidikan. Ini Pak Kaji Pendi itu ya di sini depan, ada di situ. Ini juga wira swastanya ada. Kemudian sebenarnya kami sendiri yang di tengah paling pendek dewe ya, pensiunan, pangsiunan nih, pang ini, pangnya ada berapa ini banyak banget tuh ini. Tapi saya sebelum pang juga Muhammadiyah loh Pak, jadi tetap terus
Oh, enggak, itu terus continue ya, istiqomah itu. Jadi pang-pang ini ya, pangsiunan yang di tengah. Sebelahnya Pak Tri Martanto juga, Tri Martanto ini pangsiunan juga. Nah, ini yang masih dinas, Pak Asrori. Ya, kemudian sebelahnya Putra Mbah Zid itu Pak, Mas Rosid Muhammadi. Ini alhamdulillah jadi andalan Majelis Tablik ini. Nah, ini dari Tablik. Kemudian ini yang lebih muda lagi, Mas Ustadz Adinda. Ini di BMT. Ini akan membidangi bidang kader, ya, bidang kader. Mereka bagiannya untuk ini, Mas Ustadz Adinda. Mas Rosid di Tablek, ini menurut Mbah Zed, Pak. Mudah-mudahan kita nanti rencana apa namanya seremonial PCM itu diamani mengadakan pengajian akad pagi, Bu. Tapi harap nyanyi ala arkom kulo, Bu. Pengajiannya kulo buka jam 8 tekan jam 9. Tempatnya markasnya di SD MBS Alkia, Masjid Fatimatus Zahra. Ini saya sudah kula nuwun. Jadi amanah PDA saya laksanakan orang ngerebut arkom ning jami beda 8 tekan jam 9. Buane ibu-ibu sing anak cilik urung tangi isa iko di situ. Ibu-ibu milenial malahan ini. Nanti di pangsanya itu jam 8 sampai 9. Jadi sing iso ribut ora iso mangkat ngaji sono. Atau dulu yang Pak Tri kalau ada lahir itu biasanya bar ini mangkat ke Fatimatus Zahra. Enggak apa-apa, monggo. Ini setiap hak ada usulan, Mas pengajian Quran dan artine, gitu ada yang begitu. Tahsin ya oke lah. Ada yang beri masukan tentang dan sebagainya. Yang milenial dan sebagainya. Ini setelah saya sampaikan sudah diputuskan di rapat intern tapi belum dikukuhkan dalam raker. Tapi saya berikan bocoran insya Allah mulai tanggal 8 Oktober besok di Masjid Fatimatus Zahra. Men urip kita punya markas, PCM punya markas, Bu. Jadi kalau nggak punya markas dakwah itu kita kurang terkoordinasi. Ini markasnya di Fatimatus Zahra. Ini saya kira sudah kenalkan tadi ya. Kemudian Pak Tri ini di bidang pustaka informasi, Pak Pendi tentang MPKS, ini tim panti asuhan, Pak Gendut bendahara kita, kemudian Mas Bowo di ekonomi, Pak Bambang Ali di pemberdayaan wakaf. Ini sedang ta'aruf saja, Bu. Nah, dulu kita dikukuhkan oleh Ustadz kita dari Gontor ini ya, yang beliau adalah Ustadz Wahyudi Abdurrahim. Ini dia alumni PCIM Mesir. Yang hebat apa, Bu? Mengembangkan Muhammadiyah di Mesir dari 6 menjadi ribuan. Apa metodenya? Tapak suci. Tapak suci tajina 6, setelah dikelola, wong Mesir do seneng tapak suci, akhirnya menjadi ribuan. Ini Mas Wahyu Abdurrahim nanti akan diundang Mas Hanif tanggal berapa ya? Nanti akan diundang untuk pengukuhan sekedu itu. Karena dia adalah seorang tapak suci sukses di Mesir, Pak. Mengembangkan Muhammadiyah dari 6 menjadi ribuan. Kenapa? Lewat media tapak suci. Oh gitu Pak. Jadi ada tren-tren ya, dan sebagainya. Ini Mas Abdurrahim ya. Monggo nanti kalau mengambil dia mendirikan pondok di Tretep, Temanggung. Di daerah pegunungan juga. Berikut. Ini ngaji kembali. Jaminan Allah bagi orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Ada 3. Jaminannya akan dicintai Allah. Yuhibbukumullah. Tidak tertolak, Bu. Kalau kita mengikuti Nabi akan dicintai Allah. Yang kedua akan diampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga akan masuk surga, Bu. Kalau ikuti Nabi itu. Jaminan loh itu, Bu. Yakfir lakum dunubakum. Ya toh. Allah mengampuni dosa-dosa panjenengan. Nanti akan masuk jannatun adn. Wa masakinat thayyibatan fi jannatin adn. Setelah Tajri minta tial anhar ya. Setelah dalam melalui sebuah taman yang indah ada airnya mengalir dan sebagainya. Kemudian akan masuk surga. Jangan sampai sendiri, bersama-sama kita jamaah masuk surga. Apa yang diikuti? Yang diikuti atau syariatnya ada 3, ada 4 tadi sudah ya. Ini di Tarjih Muhammadiyah bahwa yang syariat yang dibawa agama Islam oleh Rasulullah itu adalah akidahnya. Bagaimana sudah kita bahas di depan. Ibadahnya Nabi kayak apa? Akhlaknya juga dan muamalah duniawiyahnya. Ada 4 Pak ini yang harus kita ikuti para Nabi kita. Ibu, lanjut. Tadi sudah kita bahas. Sekarang muludane, Bu. Muludannya ini. Saya pesan muludan belum ini. Muludane ini perlu, Bu. Jadi Nabi Muhammad hadir neng dunia ini ngopo ya. Nah, ini perlu kita paham bersama. Pertama untuk diikuti fattabi'uni. Nah, ini muludane ini, Bu. Orang mulutan nggih, nek mulutan anten takir mboten Mas Fauzan? Mboten? Ngajeng, ada takiran muludan. Alhamdulillah bukan cukup. Ya, ya itu penting ya. Muludan juga ada mulutan kalau dulu Pak. Dulu saya ingat masih kecil nek Bali yang berkat Pak. Di bar muludan, wah seneng banget tuh. Tahun 70-an tuh. Saya SD kelas 4 ya, SD kelas 4 ya, muludan bareng Bapak Mboe ya. Bali yang gue berkat.
Ini dakwah kultural yang ya, sudah hilang ya dalam kita. Oke. Yang kedua, hadirnya Rasulullah mulia apa untuk laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi sebagai figur bukan idola. Nah, idola kan dewa, ojo lah panutan aja. Jadi di Allah itu di Rasulullah itu adalah untuk uswatun hasanah, contoh yang baik. Ini surat Al-Ahzab 21. Kalau yang tadi Ali Imran 31, kalau sebagai pedoman uswatun hasanah surat Al-Ahzab 21. Lajeng yang nomor 3 menjadi rahmat semesta alam tadi sudah kita bahas surat Anbiya 107. Kemudian tentang Islam ini adalah Ali Imran 19, 85, Al-Maidah ayat 2. Kemudian menyempurnakan akhlak manusia tadi. Kehadiran Nabi adalah akhlak manusia karena banyak akhlak-akhlak yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Ketika zaman jahiliyah dulu maka hadirnya Nabi adalah menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian yang ketiga, yang kelima, agar manusia selamat hidupnya dunia akhirat, Bu. Urip ning donya tok niku ya seneng, tapi akhirat harus lebih senang dan tujuan kita itu akhirat kok. Dunia jelas hanya mampir ngombe, semua harta hanya hak milik. Gitu. Hanya dititipi, maaf ya, hanya titipan bukan hak milik. Tujuan kita sebenarnya di akhirat, Bu. Jadi ya Rasul hadir itu sebagai juru selamat gitu loh. Juru selamat tuh. Selama ini juru selamat kan hanya nabi-nabi yang lain. Rasul itu juru selamat. Itu. Sering pernah saya tanyakan mungkin ya, apa benar Rasul juru selamat? Betul, Bu. Di dalam bacaan sholat tahiyat itu, Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Itu doa Nabi ketika Isra Mi'raj diabadikan dalam sholat. Semoga hamba-hambaku yang soleh itu selamat. Orang-orang yang soleh itu selamat. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Tahiyat mengandung makna yang dalam ternyata, Bu. Masya Allah. Ini dheweke duwake nabi men selamat uripe dunia. Maka ketika mau sedo umatku bagaimana ini? Bisa selamat enggak ini hidupnya dunia dan akhiratnya? Dan yang terakhir membangun peradaban Islam, Bu. Silahkan jadi yang muda-muda membangun peradaban apa yang bisa saya tinggalkan itu. Sehingga konsep ke depan nanti PCM adalah bagaimana sesuai tema yang kita angkat Musab itu adalah dakwah yang menggembirakan, mencerahkan dan memajukan Wonosobo. Saya pinjam dari 3J-nya PWM, Pak Firman, dengan proses jamaah, jamiah, dan jariyah. Jamaah itu ya kita berjamaah, harus ahli jamaah, jamiah organisasinya, jariyah tinggalane opo, nek dhewe is mati. Konsep 3J aja, Bu. Jamaah, jamiah, jariyah. Kudu di jariyah dhewe niku ilmune, bandane wis pira. Wong nek jelas nek mati itu nggak akan kembali ya toh, nggak akan kembali. Maka kita harus persiapan itu. Oke, ini Al-Ahzab tadi, laqad kana lakum tadi ayatnya ini, Bu. Fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakrallahu katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi orang yang bisa mengikuti Rasul ada 3 golongan. Ini Ibu bisa dilihat. Menurut Ibnu Katsir lagi juga ini, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang mencontoh Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, dan perilakunya. 3 golongan ini mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Yang pertama apa, Bu? Golongan yang bisa mengambil Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kata Allah ini langsung, golongan orang yang mengharap rahmat Allah atau perjumpaan dengan Allah. Itu ada di surat At-Taubah 71, ada di Al-Kahfi 110. Monggo nanti dilihat ayatnya, Bu. Jadi rahmat Allah harus digapai. Kenapa kita harus menggapai? Urip dewek ning alam dunia ini ora bakal cukup bekalnya. Enggak akan cukup bekalnya. Karena sangat terbatas. Tapi ribuan jutaan tahun setelah mati itu butuh bekal yang banyak. Maka kita perlu mengharap rahmat Allah. Perjumpaan dengan Allah harus kita ikhtiarkan. Yang kedua, golongan yang mempercayai kedatangan hari kiamat, Bu. Contoh Maroko ini, Bu. Kiamat, gitu. Kiamat sugro itu kita lihat. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan kalau kamu ingin melihat kejadian hari kiamat di depan mata, bacalah 3 surat ini. Surat 81, surat Nopolzal. Al-Infitor. Nah, gitu. Kalau Al-Infitor
Ada Al-Infitor, Al-Insikok, satu lagi apa ya? Idza Samsu Kuwirat. Surat apa, Pak? At-Takwir, ya, surat At-Takwir, kemudian Al-Infitor dan Al-Insikok. Itu pesan Nabi. Jadi dalam kejadian kiamat, Maroko kemarin jelas itu, tapi lebih kecil dari Jogja, Bu. Nek Jogja itu 5.000 orang, Bu. Itu hanya 3.000 ya. Itu lebih ngeri Jogja itu. Tapi ya cukup ngeri juga. Nabi mengatakan, "Der dino kiamat, lihat surat ini, bacalah dengan sungguh-sungguh. Idza syamsu kuwirat, ya. Apabila matahari digulung, planet-planet akan berhamburan." Itu logikanya begitu. Kemudian yang surat Al-Infitor, idza samaun fatorot, apabila langit terbelah. Satu lagi, idza samaun sakot. Ini akan terguncang dunia ini. Nah, di sana hanya gempa bumi 6,8 skala Richter ya, magnitudus urak-puranda. Ini Bu, monggo suratnya dicatat dihafalkan niku, juz aman niku, surat 81, 82, 84. Hadis riwayat Ahmad. Golongan orang yang menyebut Allah banyak itu adalah orang yang tidak munafik. Ini 7 lewat 2 menit. Janjiannya 7.10 ya, 7.10 karena tadi muanya 6.10. Oke, Al-Anbiya tadi sudah. Al-Maidah ayat 2, ini sudah bukti bahwa sempurna agama kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini pedoman kita, Bu. Hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmat kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam jadi agama. Harus mantap, Bu. Islam yang dia. Kemudian Al-Qalam ini pedoman akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuliqan adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar bukti agung. At-Taubah 128. Ini itunya ini. Saya akan karena waktunya saya bahas yang ini aja. Ini yang At-Taubah 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ini kehadiran Rasul, ingin dewek iki selamat, Bu. Nabi itu sangat cinta kita semua. Nah, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. At-Taubah 128. Intisari ayat ini di sini. Menurut ayat ini, surat At-Taubah, kehadiran Rasulullah untuk manusia ada 3 hal yang penting. Yang pertama, Rasul menginginkan keimanan pada umatnya. Jadi iman yang sungguh-sungguh, jangan mendua, jangan musyrik, itulah, jangan munafik. Yang kedua, menginginkan keselamatan manusia. Dan yang ketiga, amat kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Menurut Ibnu Katsir dari hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, Rasulullah ini pernah didatangi. Nah, ini ada ceritanya sedikit. Pernah didatangi 2 malaikat dalam tidurnya. Malaikat satu menanyakan pada malaikat yang kedua, buatlah perumpamaan hubungan antara Rasulullah dengan umatnya. Kemudian malaikat menjawab, Bu, ini saya tulis saja melali. Sesungguhnya perumpamaan dirinya dengan umatnya, diri Rasulullah ini adalah seperti kaum yang melakukan perjalanan dan mengakhirinya di tengah padang pasir. Sedangkan mereka sama sekali tidak mempunyai bekal untuk mengarungi padang pasir tersebut dan tidak punya bekal untuk kembali pulang. Pada saat itu mereka didatangi oleh seorang dengan pakaian kebesarannya. Seraya berkata, bagaimana pendapat kalian jika aku tunjukkan kebun yang subur dan kolam yang penuh air? Apakah kalian akan ikut denganku? Akhirnya orang itu menjawab, ya, saya ikut denganku. Kemudian dia mengunjungi ke depan, ada sebuah kolam dan dia minum dengan sepuasnya. Kemudian orang tersebut menawari lagi, kalau di depan ini ada kebun dan kolam yang lebih subur lagi, banyak airnya, maka ikutilah aku. Maka terjadilah 2 kelompok manusia. Kita ditawari kebun yang di depan, ada 2 kelompok manusia. Kelompok pertama berkata, Maha benar Allah, kami pasti akan mengikutinya. Fatabinus akan mengikuti orang ini, Rasulullah ya ini. Yang kelompok yang kedua berkata, sesungguhnya kami telah meridhoi dengan ini saja dan saya akan tinggal di sini saja. Jadi nek wis nikmatin surga niku ini digambarke karena datangnya malaikat ya. Makanya, cukup saya sih sudah ada air, sudah ada kehidupan. Saya tidak ingin yang di depan. Seperti tadi, ada paket-paket surga tadi. Ning ngaten ya wis running wirdos dan sebagainya. Ini ternyata Masya Allah. Jadi paket surga ini bermacam-macam tadi saya katakan tadi, sesuai kemampuan kita. Surga mana yang mau kita raih,
Jadi surga itu kan ada jannatun tajri min tahtihal anhar, ada air yang mengalir sungainya dan sangat indah begitu. Ini paket-paketnya sesuai kita. Nah ini, waduh bisa dibaca nggak ya? Pandangan hidup Nabi. Ini penting kami sampaikan karena hasil sebuah kumpulan hadis dalam buku 100 tokoh orang yang paling berpengaruh sepanjang masa. Michael Hart, boleh buku ini sangel nih mas, hilang, mana ini? Ini ternyata kenapa dia mendudukan Nabi nomor 1 tokoh hebat di dunia. Ada 16 alasan ternyata. Dia mengadakan survei 26 tahun ya kalau nggak salah ini. Yang pertama adalah Nabi pengetahuan adalah modalku. Akal adalah dasar keberagamanku, ilmu adalah senjataku. Cinta adalah landasan hidupku. Kerinduan adalah kendaraanku menuju Allah SWT. Dzikruh adalah kebiasaanku. Kesabaran adalah selendangku. Keyakinan adalah kekuatanku. Kepercayaan adalah simpanan berhargaku. Kesedihan adalah teman dekatku. Zuhud adalah profesiku. Ridho adalah ghanimahku, bagian yang kudapat. Atau bagian yang kudapat, rampasan perang ya. 13, kejujuran adalah penolongku. 14, ketaatan kepada Allah adalah kecintaanku. Perjuangan adalah akhlakku. Kesenangan berada dalam menunaikan sholat. Masya Allah, 16 disusun Pak, sebuah buku itu. Jadi Nabi ini sholat seneng Bu, nek jenengan seneng buatan pas sholat. Wah ya harus senang. Wah sholat kok berkah berguna. Jangan. Nabi itu senang ketika sholat. Dewek nek iso menikmati sholat dengan senang itu hebat tuh. Karena kunci agama Islam nih. Nah ini menit yang terakhir. Saya punya Mars Maulid nih Bu. Ini masih 2 menit pas. Nyanyi-nyanyi nggih. Ya, dakwah kultural ini. Saya waktu kecil diajari oleh ibu saya, mbok saya ini tentang lagu sederhana. Biyen kalau kegiatan itu ada mars, ada himnenya, Pak. Dan sampai sekarang juga ada mars Muhammadiyah, ada dan sebagainya. Kira-kira ibu-ibu yang seusia saya, apa lagu ini mboten Ibu? Halo? Oh, tahun 70-an nih. Mudah ini lagunya. Bulan mulut bulan kelahiran Nabi. Reng gitu ya, Bu. Nabi besar akhir pesuruh ilahi. Pembangunan pemimpin al-Islam. Rahmat bagi umat di seluruh alam. Reng gitu ya Bu ya. Oh, ibu-ibu Aisyah senang lagu-lagu ini. Perlu diramaikan kembali Bu. Mereka dakwah kultural ini hilang. Jadi nek jamaah medun, mergane kita nggak bilang berikan konsumsi mereka. Yang penting nggak menyimpang atau pendidik ini. Coba jangan lihat tuh syairnya. Ini hasil karya dari tokoh-tokoh Muhammadiyah Aisyah Yogyakarta Bu. Karena kampung saya itu Piaman Gunung Kidul itu guru ini langsung ke Kauman Jogja. Jadi ibu saya itu gurunya dari Kauman Jogja semua. Dan alhamdulillah di ranting kami Piaman itu sudah ada PKU-nya Pak. Dari ranting ini di PKU-nya. Itu bisa apa namanya tanah bengkok itu ditukar guling PKU itu. Enggak tahu gimana itu teman-teman. Di depannya SD Muhammadiyah lulusan saya, tapi tidak saya tayangkan di sini. Ya, alhamdulillah. Ini sebuah perjuangan luar biasa Bu marsnya. Yo, sakit nyanyi bareng nggih? Halo, bisa enggak? Bulan mulut bulan kelahiran Nabi. Nabi besar akhir pesuruh ilahi. Pembangunan pemimpin al-Islam. Tereng rahmat bagi umat di seluruh alam. Refrene. Hai umat Islam, bangun dan sadar akan pimpinan nabimu. Kerja bersama, akur dan sadar mengikuti jejak nabimu. Keren betul Bu ini syairnya. Masya Allah, menggugah tenan pengajian lagi Pak Mulas. Walah, kalau umur SD 4 tahun akhirnya cinta Muhammadiyah ya lagu-lagu yang ini. Lagi himnenya sadu kalau himnenya. Himnenya punya Bu saya. Ampun nangis nggih. Wah, ini himnenya itu yang pelan-pelan. Hari Maulud Nabi, hari nangis. Enggak kuat Bu ini. Kalau ini saya enggak kuat Bu. Lagunya sadu, saya enggak kuat tuh. Yo, saya dilihat aja Bu. Ibu tuh boleh lah, monggo itu. Saya tuh nyiwean ya, enggak kuat kalau ada sebuah perjuangan masa lalu itu ya.
Mangke ditutup selawat bareng nggih. Nggih selawat bareng. Karena kita ingin dicintai Allah, kita harus baca selawat tadi. Ini saya kalau nyanyikan nggak kuat, tak baca aja sairnya. Hari Maulid Nabi, hari yang bahagia suci. Tapi nggak kuat ya, tapi mohon maaf. 11 menit nih, mohon maaf, 1 menit. Nah, ini sangat syahdu sekali lagu ini, sebuah benar ya, yang termasuk lagu-lagu syukur lewatan yang dicipta di negeri ini juga banyak sekali dari para habaib yang buat kan, semangat juang. Pun disertai nggih. Saya ini nanti lain kali kita nyanyikan ini. Saya nggak kuat ini nanti malah rampung ya. Jadi di saya yang luar biasa, hari Maulid Nabi, hari yang bahagia suci, kelahiran Nabi Muhammad utusan ilahi, pembawa manusia selamat dunia dan akhiri, Pak. Kemudian dia Islam peringati hari Maulid tetap abadi. Nabi besar Muhammad membawa agama yang suci. Islam agama Tuhan untuk ihsan yang berbudi. Wahai insan, marilah kita mencontoh pada Nabi agar kita dicinta oleh Allah yang Maha Rohimi. Masya Allah, Bu. Ini materi kajian kita sebenarnya ada di syair ini, Bu. Ini kita perlu sekali menggelorakan bagaimana dakwah ini harus berkemajuan betul. Jadi menarik semua pihak, anak muda bisa masuk, anak-anak dan sebagainya, sehingga bagaimana trik-trik kita bisa menyampaikan hal yang lama yang dulu para pejuang itulah berusaha, bukan kembali ke masa lalu, tapi di-update bagaimana menjadi sebuah hal yang menarik sehingga dakwah berkemajuan. Ini kalau nggak dinyanyikan nggak tahu ya. Ada Bu yang paham lagu ini, Bu? Betul. Betul nih, malah ini urusan sekolah Gunung Kidul. Iya ya, 1 menit ya, terima kasih. Sudah cukup ya. Mari kita baca sholawat ya, Bu, karena ya alladzina amanu shollu alaihi taslima, perintah Nabi sebagai penutup pada acara Ittiba Rasul ini. Moga kita baca sholawat di tahiyat akhir kita ada di sini bersama ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Alhamdulillah dengan sholawat kita ini karena Nabi, mudah-mudahan kita menjadi bisa ketemu Rasulullah, Ibu. Nanti di sana kita akan bersama-sama masuk jannahnya Allah, dan monggo kita perjuangan lewat organisasi kita itu jangan ragu-ragu lah. Pensiunan masuk, monggo lah. Saya teman-teman jadi masuk di pos-pos kami yang belum ada, jenengan ikut bersama. Itu ada teman saya Pak Andang juga, Pak Kundori ini, Pang ini juga monggo kita ikut masuk di organisasi kita ini, karena bagaimanapun kekuatan itu perlu kita tumbuhkan. Demikian, dan mudah-mudahan semoga bermanfaat kita dan memahami dan mengamalkannya. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.